Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke deh, jadi hari ini kita tuh mau bahas tentang life lessons ya. Kita mau bahas tentang pelajaran-pelajaran yang kita dapat sama hidup kita ini gitu. Dan aku yakin pasti kalian semua nih yang dengerin pasti punya lah pelajaran-pelajaran hidup yang kalian tuh selama hidup kalian tuh kalian temui atau kalian pelajari gitu ya. Karena yang namanya hidup itu kan, hidup tuh menurut aku kayak proses belajar gitu sih, dan itu nggak bakal pernah berhenti sampai nanti kita meninggal gitu. Jadi ya kalau misalkan yang namanya hidup ya terus belajar aja gitu untuk nge-improve diri kita gitu kan, supaya bisa jadi lebih baik. Nah, kalau aku pribadi lumayan banyak ya sebenarnya kayak life lessons aku gitu ya. Dan aku kira kayaknya tiap hari pasti ada aja hal yang mungkin bikin kita sadar, atau mungkin nggak harus pelajaran banget gitu ya buat kita, tapi kayak jadi pengalaman aja gitu yang mungkin kayak berarti aku besok kayak gini lagi deh, atau berarti besok aku pilih yang itu aja gitu. Pasti ada aja gitu. Dan itu bisa aja buat hal-hal yang simple gitu, misalnya kayak misalkan aku ke restoran A gitu ya, terus aku ngerasa kayak ternyata restoran A tuh nggak seenak restoran B, berarti kalau gitu besok-besok aku ke restoran B aja gitu kan. Itu kan juga termasuk kayak pelajaran juga kan dalam hidup, walaupun emang bukan dalam hal yang kayak berat-berat banget gitu kan, tapi menurut aku juga itu ya termasuk itu sama pelajaran di hidup kita gitu. Nah, mungkin kita mau ke Saina dulu kali ya. Kita tanya-tanyain dulu gitu ya. Apa sih pelajaran hidup, life lesson seorang Saina? Asik. Sebenarnya tuh banyak banget ya guys. Sebelum rekaman ini tuh aku sama Michelle udah ngobrol-ngobrol dulu, terus kita sama-sama ngerasa sebenarnya tuh banyak banget ya Shell, tapi kalau kita sebutin semua ntar rekamannya bisa sampai 5 jam. Karena benar-benar sebanyak itu. Bahkan kita sempet nyari inspirasi gitu di internet. Terus pas kita lihat di internet tuh, wah ini mah semuanya bener-bener gue alamin banget nih, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi aku sudah mengambil, sudah aku ringkas ya apa-apa yang aku pelajari selama aku hidup gitu ya. Mungkin buat Michelle atau buat para pendengar kita dimanapun kalian berada, apa yang aku sebutin ini juga sama gitu sama apa yang kalian alami. Maksudnya pelajaran hidup buatku bisa jadi sama kayak pelajaran hidup buat kalian gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang aku pelajarin selama aku hidup 19 tahun itu, people come and go. Jadi aku ini benar-benar tertampar banget ya, karena yang namanya hidup ya itu benar-benar terjadi gitu. Ada hari dimana aku dipertemukan sama orang-orang yang bisa bikin aku senang, terus bisa bikin aku nyaman, dan lain sebagainya. Pokoknya aku bersyukur banget deh ketemu sama orang ini, aku bersyukur banget bisa kenal sama orang ini. Tapi sedekat apapun aku sama orang itu, ya yang namanya seleksi alam tuh ada ya. Aku sih percaya sih seleksi alam tuh ada. Jadi suatu saat itu orang bisa pergi gitu. Entah dia ninggalin kita, atau mungkin ada suatu masalah yang memang mengharuskan kita untuk see you bye-bye sama itu orang ya. Tapi dalam hal ini tuh perginya ya pergi gitu yang putus komunikasi dan sebagainya, bukan pergi yang meninggal, karena itu di luar kendali kita ya guys. Iya, beda-beda. Nah, aku hidup 19 tahun nih, banyak banget orang-orang yang tiba-tiba parah mak jreng hilang gitu. Padahal kayaknya udah cuman ya apa nggak bisa nggak bisa megang kendali dalam hal itu. Kalau misalnya memang itu orang mau pergi, ya udah sok tuh pergi aja, nggak ada yang nahan. Karena kalau misalnya aku tahan-tahan, aku bilang please jangan pergi, jangan tinggalin gue dan lain sebagainya, nanti mereka malah merasa tertekan lagi. Terus juga mungkin itu bisa jadi jawaban dari doa-doa kalian ya. Kalau misalnya aku pribadi, aku tuh pernah doa, aku minta sama Tuhan untuk dijauhi dari orang-orang yang kurang baik gitu ya. Terus tanpa aku sadari,
orang-orang yang tadinya aku kira baik, orang-orang yang tadinya aku kira begini-begini, ternyata tuh tidak sebaik yang aku pikir gitu. Dan ya udah, mereka pergi, aku udah putus komunikasi sama mereka. Terus dari situ aku tersadar, wah bisa jadi nih jawaban doa-doa gue nih. Ya memang sih pastinya aku sedih lah ya, sedih. Terus ngerasa kenapa sih dia yang pergi gitu. Padahal gue sayang banget sama dia, padahal gue udah deket banget sama dia. Tapi ya berarti memang dia bukan orang yang baik gitu untuk kita. Jadi ya mungkin buat kalian atau buat Michelle juga yang ngerasa kayak gitu, tanpa kalian sadari bisa jadi itu adalah jawaban dari doa kalian ya untuk dijauhkan dari orang-orang yang kurang baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga belajar tentang kebahagiaan. Jadi aku belajar banget ya tentang kebahagiaan dari orang-orang di sekitar aku. Kebahagiaan itu tuh benar-benar sesederhana itu, dan banyak banget hal yang bisa bikin kita bahagia, banyak banget hal yang bisa bikin aku bahagia. Dari hal yang sesimpel itu, hal sekecil apapun tuh bisa bikin aku bahagia gitu. Dan aku tersadarkan ya, kalau mau bahagia ya tinggal diciptain aja gitu, nggak usah nunggu orang lain bikin kita bahagia, nggak usah menggantungkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Nih ibaratnya kalau misalnya kalian nggak perlu nunggu disurprisein dulu untuk bahagia. Ya udah, kalian tinggal surprisein aja dari kalian sendiri. Karena kan kita perlu perlu mengapresiasi diri kita perlu berterima kasih sama diri kita sendiri. Jadi ya sesekali tuh perlu gitu berterima kasih sama diri sendiri, terus kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Itu kan pasti udah bikin kita bahagia dong. Jadi ngapain tunggu kado dari orang lain? Kasih aja kado untuk diri kalian sendiri gitu. Terus untuk jadi bahagia tuh kita nggak perlu dengerin omongan negatif dari orang-orang ya. Itu yang aku dapetin selama aku hidup tentang kebahagiaan, karena bener-bener sesimpel itu loh guys. Yang tadi tuh awal-awalnya aku terlalu sibuk mikirin kata orang, aku takut dibilang lebay lah, takut dibilang alay, karena aku ngerasa kalau misalnya aku lagi seneng ya aku ya kadang suka berlebihan juga sih, aku sadar sih. Cuman ya gimana ya, orang kalau misalnya lagi seneng kan kagak bisa diatur ya. Masa orang lagi seneng disuruh nggak boleh seneng kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi cara orang buat mengekspresikan rasa bahagia kan juga beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kayak nih orang berlebihan banget sih senengnya gitu. Tapi ya mungkin yang menurut kita hal itu biasa, tapi buat orang lain itu udah kayak hal yang membahagiakan banget gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang itu gitu. Ya bener banget. Terus makin gede aku tuh makin ngerasa ngapain sih gue mikirin kata mereka, toh mereka nggak punya hak untuk ngatur kebahagiaan gue. Jadi ya kalau misalnya memang ada hal yang bikin kalian bahagia, sesimpel apapun itu, ya udah gitu, kalian tuh pantas untuk merayakan kebahagiaan itu. Lagian kalau misalnya kalian bahagia, itu memberikan energi positif loh untuk orang-orang di sekitar kalian. Pasti kan orang jadi nanya, lu bahagia kenapa sih? Seneng banget nih kayaknya. Jadi mereka ikutan seneng kan. Tapi kalau misalnya kalian bete gitu, orang kan ngeliatnya jadi gak enak. Jadi, nih orang apa sih ngambek mulu, bete mulu, jus banget gitu kan. Jadi ya udah terserah deh mereka mau ngejulitin aku kayak gimana. Yang penting aku bisa mengekspresikan kebahagiaan aku bisa merasakan kebahagiaan itu, terus ya udah deh gue tetap jalani hidup gue sebagaimana mestinya. Ya udah deh, hidup tenang bahagia itu yang kedua guys, tentang kebahagiaan. Terus yang ketiga ini aku seneng banget sih sama pelajaran yang ketiga ini. Kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, begitupun sebaliknya. Itu bener-bener wah gila sih. Ya, dari judulnya udah sangat amat mudah dipahami ya guys. Kita memang hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita gitu. Kalau misalnya aku tuh ngerasa ya oke, kalau misalnya lu mau berekspektasi sama gue, lu boleh berpikiran gue yakin nih Saina orangnya begini-begini, gue rasa sih Saina orangnya kayak gini-kayak gini, ya nggak apa-apa, itu terserah mereka. Cuman kalau misalnya suatu saat
kalian ketemu aku dan ternyata aku tidak seperti itu, ya kalian jangan nyalain aku, kan aku hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi kalian. Ya aku hidup ya udah memang seorang Saina seperti ini gitu. Kenapa gue harus memenuhi ekspektasi kalian, sedangkan saat gue memenuhi ekspektasi kalian gue malah merasa tertekan dan lain sebagainya. Yang hidup gue apa kalian sih gitu, karena aku mikir kayak gitu kan. Terus hidup kita ya kita yang jalanin gitu. Kita yang ngerasain susah senengnya. Jadi ya orang lain gak usah banyak mau gitu loh. Maksudnya mereka minta kita untuk begini-begini, tapi kan mereka gak tahu proses kita menjalani hidup itu seperti apa. Emang mereka pikir hidup segampang itu? Enggak kan, yang namanya hidup gak gampang. Banyak kerintangan, banyak tantangan segala macam. Jadi kalian hidup gak usah sibuk mikirin apa kata orang ya. Kalau misalnya memang ada orang yang mau berekspektasi terhadap kalian, ya udah terserah mereka, tapi bukan berarti kalian harus memenuhi ekspektasi kalian gitu ya kan. Misalnya soal penampilan ya, dulu tuh aku ya sebenarnya sekarang masih suka heboh juga ya sama penampilan, cuman aku ngerasa tidak seheboh dulu gitu. Michelle pasti tahu banget sih, dulu tuh pas SMP SMA aku serempong itu ya. Iya bener, serempong itu, segila itu, kayak tiap detik tuh harus ngaca, harus on point. Padahal nggak ada yang peduli Saina, ya ampun, lu mau rambut lu miring ke kanan ke kiri, lu mau botak juga orang kayaknya biasa aja kan. Aku tuh dulu tuh terlalu memikirkan ekspektasi orang tuh terhadap aku gitu. Aku tuh selalu berpikir gue harus kelihatan cantik nih, soalnya dia pasti berekspektasi gue tuh secantik ini secantik itu ya. Padahal ngapain juga gue kayak gitu kalau misalnya mereka mengharapkan gue, misalnya mereka berekspektasi Saina tuh tingginya 180, tapi pada kenyataannya tinggi cuma 160. Ya udah gitu. Terus kenapa ya, masa gue harus maksa supaya tinggi gue 180? Ya emang gue izin apa bisa tiba-tiba gede tinggi begitu kan? Enggak. Jadi ya udah gitu, nggak usah pusing-pusing deh. Kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalian mau berekspektasi sama orang, ya sebenarnya nggak ada salahnya ya, karena aku juga sering sih berekspektasi sama orang. Pasti pernah nggak berekspektasi sama orang tapi pada kenyataannya lah kok kayak gini gitu. Iya pasti pernah sih, karena gini ya, kayak misalnya aja kayak sama teman-teman kuliah nih yang belum pernah ketemu waktu itu gitu ya, ada aja ekspektasiku. Pasti gini, ekspektasi itu hal yang normal gitu, karena pada saat itu kan kita nggak tahu apa-apa, kita belum punya fakta apa-apa, akhirnya kita cuma bisa membayangkan gitu kan. Misalkan dari cara dia ngechat, atau dari cara dia ngomong, atau dari foto-foto di Instagram misalnya gitu kan. Nah ekspektasi itu kan bukan berdasarkan fakta ya. Karena apa? Karena itu cuman kayak bayangan kita aja kan, kayak berdasarkan pada kayaknya gitu. Oh kayaknya nih orangnya tuh baik deh, oh kayaknya orangnya tuh tinggi deh, oh kayaknya orangnya langsing dan lain sebagainya gitu kan. Dan padahal mungkin pas kita ketemu, hari ketemu nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Dan itu kita juga nggak bisa marah sama orangnya, karena kan ya ekspektasi itu kita yang bikin sendiri gitu kan. Itu kan imajinasi kita, itu kan kayaknya punya kita gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalkan orang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya emang itu udah semestinya gitu loh. Karena ya orang kita belum kenal kok sama orang itu, masa kita udah tahu orangnya kayak gimana, emang kita dukun gitu kan. Jadi kayak kita kan mengira-ngira ya kan. Jadi kayak ya apa ya, jadi kayak kata Saina, ya gak usah takut gitu loh sama ekspektasi orang lain, karena ya ekspektasi orang lain itu bukan berdasarkan fakta, dan itu tidak mendetermine hidup kalian gitu loh. Betul. Ya begitu ya guys, intinya kalian ya pastinya kalian juga merasa hal itu ini banget ya, relate sama kalian gitu ya. Terus selanjutnya yang aku pelajari dalam hidupku selama 19 tahun ini sampai detik ini pun adalah, kalau kita baik sama orang, bukan berarti orang itu akan baik juga sama kita. Ya ampun, ini gila sih ini. Aku tuh ngerasa dulu tuh gue antara gue terlalu baik apa gimana ya, kayaknya gila. Seorang tuh pasti dilahirkan baik ya kan, nggak ada orang yang dilahirkan jahat, karena orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti gitu, katanya sih gitu ya. Iya, kita sering lihat sih.
Terus dulu tuh aku suka mikir ya kalau misalnya gue baik sama dia pasti dia juga bakal baik gitu sama gue. Kalau misalnya gue bantuin dia pas ngerjain tugas, entah pas lagi ngerjain tugas kesusahan pasti dia bakal bantuin gue juga. Tapi pada kenyataannya Tara Majreng tidak seperti itu kawan. Iya. Jadi pokoknya kalian jangan mempunyai pikiran seperti itu ya. Tapi bukan berarti aku ngajak kalian untuk negatif thinking sama orang, enggak guys. Ini lebih ke berhati-hati aja kali ya Shell ya. Iya benar-benar sih, buat apa ya, kayak ya yang namanya orang kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kayak kita berpikiran gue udah baik sama dia berarti harusnya dia baik sama gue nanti gitu kan. Harusnya. Dan emang harusnya begitu gitu, kayak ya itu kayak ada apa ya, kayak payment aja gitu nggak sih, kayak kita ngerasa kalau misalkan ada orang yang baik sama kita ya kita juga sebisa mungkin nanti bakalan bantu dia gitu misalkan kan, kayak ya itu sebagai payment aja gitu. Tapi pada kenyataannya nggak selalu kayak gitu. Ada orang yang nggak apa ya, nggak nyadar gitu loh kalau dia tuh udah banyak yang bantuin, udah banyak orang yang baik sama dia gitu. Dan ya kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka sih gitu kan. Dan kayak tadi kata Saina gitu ya, nggak ada orang yang dilahirin jahat gitu kan. Jadi semua orang tuh ya pokoknya dilahirkan ya baik gitu. Karena aku tiba-tiba keinget sih, kayak ada di psikologi gitu ya, psikologi gitu. Kalau dikatanya psikologi tuh kayak bayi gitu ya, itu terlahirnya tuh ada namanya tabula rasa. Jadi tabula rasa tuh maksudnya kayak setiap bayi yang lahir itu kayak kertas putih yang kosong gitu. Jadi nggak ada isinya, masih putih, masih bersih. Nah semakin dia besar gitu ya, dia nulis sendiri di kertas itu gitu loh, perjalanan hidupnya kayak gimana gitu. Jadi ya pas lahir itu ya emang nggak ada dosa sama sekali, nggak ada pikiran jahat dan sebagainya, karena ya dianalogikannya sama si kertas putih itu yang masih bersih gitu. Terus di lain kesempatan gitu ya, aku kaget banget sama orang-orang yang selama ini aku cuekin dalam tanda kutip. Ternyata dia tuh sebaik itu sama aku. Ya aku cuekin itu bukan karena aku sebel sama mereka, cuman ya aku ngerasa ya gue nggak terlalu deket sama dia, jadi ya udah gue bersikap biasa aja gitu ya. Baik tetap baik, tapi nggak ibarat kata baiknya aku ke Michelle sama baiknya aku ke orang yang nggak dikenal kan pasti beda ya. Tapi ya tetap baik gitu lah ya. Tapi ternyata pas aku lagi kenapa-napa gitu, mereka yang aku cuekin tadi tuh ternyata sebaik gitu. Bahkan lebih baik dari orang yang udah pernah aku baikin. Hidup tuh penuh kejutan, say. Iya, banget. Ada cerita dikit sih ini dari... Boleh. Cerita dikit makanya... ada cerita dari... Aku punya pengalaman, makanya aku bisa bilang kalau misalnya kita baik sama orang bukan berarti orang itu akan baik juga sama kita. Nah gitu, ya gitu deh pokoknya ada cerita. Jadi tuh ya aku pernah deket sama orang, kita sebut aja si siapa ya? Kita sebut aja pulpen aja ya, pulpen. Karena di depan aku lagi ada pulpen. Kita sebut aja si pulpen. Jadi ya aku baik sama pulpen. Dia juga orangnya baik. Sebenarnya dia tuh baik ya. Dan semua orang itu memang bisa merasakan kebaikan dari si pulpen ini ya. Tapi sampai suatu ketika Tara Majreng, gila dia mengkhianati saya. Wah gila itu. Ya gimana ya? Apa lu nggak kaget? Bahkan pas aku cerita ke orang-orang, aku cerita ke orang-orang bukan untuk menjelek-jelekan dia ya guys. Aku pas cerita ke Michelle juga, ya aku tuh kan lagi curhat ya. Pasti kan Michelle nanya, emang dia ngapain? Ya gue ceritain lah dia ngapain. Ya aku cerita sesuai fakta. Ada faktanya, ada bukti-buktinya. Ya seorang Michelle aja bisa kaget. Michelle tuh juga kenal sama si pulpen ini. Ya dibilang deket ya deket karena aku deket sama pulpen. Jadi otomatis Michelle juga deket. Ya kan orang yang Michelle kenal aku juga kenal, ya pokoknya gitu lah ya. Terus bahkan seorang Michelle aja bisa kaget gitu. Terus aku cerita ke teman aku yang lain, karena teman-temanku yang lain tuh pada kepo juga kan, emang si Pulpen ngapain sih? Terus aku cerita lah, terus mereka kagetnya tuh juga, demi apa sih kok dia bisa kayak gitu? Terus aku bilang, ya lu kaget kan, apalagi gue. Itu di situ saya belajar gitu
mau sebaik apapun aku sama si pulpen, mau tiap hari gue beliin dia makanan kayak, mau tiap hari gue bantu dia ngerjain PR kayak dan lain sebagainya, itu tidak menjamin dia akan baik juga sama aku. Iya, dia memang baik sama aku, tapi baiknya itu tuh baik pada umumnya gitu ya. Namanya manusia pasti kan kadang bisa baik, kadang bisa licik juga ya kan ya. Iya. Nah, cuman si pulpen ini rasa-rasanya lebih besar liciknya ya. Jadi ya begitulah. Jadi dari situ aku ya kalau misalnya gue baik sama orang, gue nggak bisa berharap dia bakal baik juga nih sama gue. Itu rada mirip sama ini ya, yang ekspektasi tadi ya. Kita boleh sih berekspektasi sama orang, cuman kalau misalnya satu orang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah salah sendiri, ngapain lo berekspektasi sama dia gitu. Cuman dari sini bukan berarti kita harus berhenti jadi orang baik, enggak guys. Kalau misalnya ada orang yang, ini juga jadi pelajaran juga buat aku, walaupun aku udah digituin sama pulpen, tapi aku nggak ada niatan untuk mengkhianati dia balik gitu, atau buat jelek-jelekin dia atau gimana, karena ya nggak ada untungnya juga nggak sih guys buat kita. Yang ada nanti malah ini nggak sih, kamu ngerasa kalau misalnya orang jahatin kamu, terus kamu balas dendam sama dia, terus kamu ya intinya kamu ingin balas dendam, nanti malah kamu ngerasa jadi ini nggak sih, jadi beban sendiri buat kamu. Iya, emang kayak awalnya aja gitu ngerasa kayak ya akhirnya lu rasain apa yang gue rasain gitu, tapi lama-kelamaan tuh malah ada rasa bersalah, terus kayak ngerasa kok gue kayak gitu ya gitu, padahal sebenarnya kita tahu gitu kalau ya orang ini tuh layak gitu loh, nggak apa-apa gitu kan, cuman pada akhirnya kayak tetap ngerasa kayak nggak enak, terus ngerasa kayak pas ini rasanya apa yang gue lakuin tuh salah deh gitu. Jadi ya jangan dibalas gitu lah guys kalau misalkan orang itu ngapa-ngapain kalian gitu ya. Emang kayak kita ngomong udah diem aja gitu, maksudnya kayak nggak usah balas dendam, terus kayak tetap baik dan lain sebagainya. Emang itu susah banget ya, aku tahu, aku akui gitu, aku ngerasa kalau itu susah banget untuk tetap baik sama orang yang udah pernah nyakitin kita gitu kan. Ampun Gus, padahal kita kalau kita balas tuh mungkin bisa lebih parah kali ya. Aku ngerti banget gitu, kayak rasanya pengen kita balas gitu, pengen kita tuh kayak ngasih tahu ke orang ini kayak ini lu nyakitin gue kayak gini, lu harus ngerasain gitu. Tapi kayak ya kalau dari pengalaman aku sendiri, aku soalnya pernah kayak gitu juga gitu, dan pada akhirnya lama-kelamaan aku ngerasa kayak nggak enak gitu, kayak hidupnya tuh nggak tenang gitu, karena ngerasa kalau apa yang aku lakuin tuh salah gitu, walaupun orang itu aku rasa kayak pantas gitu loh untuk ngerasain itu, tapi pada aku tetap ngerasa kayak nggak enak gitu kan. Pada akhirnya aku tetap akhirnya ya udah berdamai aja gitu lah. Ya percaya karmanya sih guys, karena karma nggak mungkin salah sasaran, dah gitu aja. Dan kalau misalnya kalian pernah dipertemukan juga sama orang yang kurang baik sama kalian tuh harusnya bersyukur, karena kalian udah dikasih kepercayaan sama yang di atas, karena kalian dianggap sebagai orang yang bisa memberi pengaruh yang baik gitu untuk orang lain. Jadi kalian harus bangga gitu, gue dipertemukan sama dia, mungkin gue dipercaya nih bisa membawa dia ke jalan yang benar gitu. Jadi ya udah, kita ambil hikmahnya aja ya guys ya. Dan yang terakhir nih, yang aku pelajarin sama aku hidup ya, untungnya saya masih hidup ya guys, adalah kita nggak perlu mengejar kesempurnaan, atau dalam kata lain bersyukur ya. Itu tuh berdampak banget sih di kehidupan seorang Saina gitu. Kan ada ya orang yang perfeksionis banget, semua tuh harus perfect gitu. Ibarat kata kalau misalnya ulangan tuh harus dapat 100, terus sekalinya dapat 98 harus ngulang sampai dapat 100. Nah kadang tuh aku juga kayak gitu sih, tapi bukan ulangan ya, karena kalau ulangan ya udah deh, gue bersyukur, gue pas KKM aja udah bersyukur banget. Nah jadi tuh dalam menjalani kehidupan gitu tuh aku suka ngerasa gue bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi seambisius itu gitu loh. Karena sebenarnya ambis tuh boleh ya, bagus ya, cuman terlalu ambisius tuh sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga ya kan. Iya. Terus
aku tuh jadi suka lupa buat bersyukur gitu. Aku sering banget iri sama orang lain karena aku ngerasa kok tuh orang sempurna banget ya hidupnya dari segala sisi gitu, udah cantik, pinter, kaya, begini begitu, punya teman banyak dan lain sebagainya. Terus aku ngerasa wah nih orang sempurna nih, gue juga harus bisa nih kayak dia, gue harus sesempurna itu. Tapi saya tersadar gitu kalau aku menuntut kesempurnaan pada diri sendiri ataupun pada orang lain, itu tuh buang-buang energi, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna guys. Jadi kalau misalnya menurut aku orang yang tadi tuh yang cantik, pinter, tajir, punya banyak teman itu udah sempurna, belum tentu dia merasa hidup dia sesempurna itu ya kan. Karena pas hari apa gitu aku lagi kelas, terus kata dosen aku, emang iya orang yang banyak duit itu akan terjamin kebahagiaannya? Kan enggak, belum tentu. Orang kaya tidak semuanya bahagia gitu kan. Jadi aku iya juga ya. Terus karena kalau misalnya manusia sempurna ya, ini dunia tuh aku rasa bakal nggak bener sih. Kenapa? Karena semuanya akan saling bersaing gitu, saling unjuk kesempurnaan gitu. Kayak, lihat nih duit gue banyak, lihat nih teman-teman gue banyak. Terus nanti itu misalnya aku, terus nanti misalnya pamer gitu, Allah lu cuma punya duit banyak doang, lihat nih rumah gue di seluruh negara ada gitu. Jadi itu malah jadi nggak rukun gitu. Jadinya tuh iri dengkinya tuh, rasa iri dengkinya tuh tinggi banget gitu. Jadi aku mulai belajar bersyukur gitu ya, bersyukur dalam hal apapun, sekalipun lagi di masa-masa terpuruk gitu ya harus tetap bersyukur, karena semua yang diizinkan terjadi pasti ada maksud dan tujuannya, dan itu tuh demi kebaikan kita gitu. Jadi kalian, aku, dan siapapun yang mendengarkan podcast ini, kita nggak perlu mengejar kesempurnaan ya. Pokoknya kita boleh mengharapkan yang terbaik gitu. Tapi yang terbaik itu bukan yang sempurna. Maksudnya yang terbaik tuh udah lebih dari cukup sih. Karena kan nggak ada yang namanya sempurna ya. Jadi ya udah, kita cukup mengharapkan yang terbaik aja. Kita lakuin sebisa kita, semampu kita, semaksimal mungkin. Dan ya udah gitu, apapun hasil yang kita dapat dari ini tuh dalam bidang apapun, entah dari pendidikan atau pacaran atau pertemanan atau apapun itu, apapun yang kita dapetin itu yang terbaik untuk kita. Dan mungkin kalian juga pernah dengar ya, ada orang yang bilang dia sempurna di mata gue. Ya udah gitu, menurut aku itu sempurna bukan sempurna yang gimana, karena gimana ya jelasinnya ya, emang pasti ada aja gitu orang yang kita temuin dalam hidup, terus kita ngerasa wah ini orang sempurna banget nih. Cuman sesempurna yang kita kira itu tidak sesempurna yang apa ya? Apa tuh? Yang haus, nggak tahu guys, aku lupa kalau gini sih, kalau menurut aku ya, definisi sempurna gitu misalkan, kayak kita paham gitu ya secara teoritis kalau misalkan iya emang nggak ada yang sempurna gitu, sempurna cuma milik Tuhan dan lain sebagainya gitu. Tapi kayak kalau misalkan kita dengar dari orang-orang atau mungkin nonton di film atau baca buku gitu ya, kayak misalkan yang ngomong kayak dia, ya jadi kamu bilang gitu, dia sempurna di mata gue gitu kan. Dan menurut aku dulu aku juga nggak paham gitu ya gimana gitu, tapi makin besar aku makin sadar dan aku makin paham kalau definisi sempurna itu ketika kita udah bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang itu gitu. Makanya kayak ada orang ngomong dia sempurna kok buat gue gitu. Makanya ada juga yang bilang kayak kalian itu sempurna di mata orang yang tepat gitu kan. Dan sempurna itu ya ketika orang itu dan diri kalian sendiri itu udah menerima kelebihan dan kekurangan diri itu, persona itu, pribadi itu gitu. Jadi kalau diin berarti kayak sempurna sama dengan penerimaan diri gitu, penerimaan kelebihan dan kekurangan diri gitu sih. Ya berarti kita nggak perlu mengejar kesempurnaan. Jadinya kita hanya perlu bersyukur ya. Dengan kita bersyukur secara tidak langsung kita akan
merasa kalau diri kita tuh sempurna dalam tanda kutip, karena kita bisa menerima semua apa yang kita punya dalam hidup kita, gitu ya guys. Oke sih guys, itu 5 pelajaran hidup yang saya dapatkan selama saya hidup selama 19 tahun ini. Siapa tahu Michelle juga sama gitu, karena sekarang kita mau dengerin pelajaran hidup yang Michelle dapetin nih selama hidupnya selama 18 tahun. Langsung aja kali Michelle di spill. Boleh. Jadi kalau aku tuh ya, aku juga ada 5 sih yang kayak bener-bener core-nya gitu, yang paling intinya gitu, yang paling utama gitu ya. Yang pertama ini pasti kalian udah bosan banget dengernya aku ngomong do what you love and love what you do gitu ya. Ini tuh udah menjadi ciri khas seorang Michelle banget ya. Iya gitu, kayak udah moto hidup banget, dan aku yakin kalian yang selalu dengerin ASKR gitu ya pasti dah bosan banget dengerin. Iya udah hafal gitu pasti ya ngomong do what you love and love what you do gitu. Dan karena menurut aku ini yang paling aku taruh nomor 1 gitu ya, karena menurut aku itu inti dari segala inti gitu loh kalau di hidup aku gitu. Karena apa ya, yang namanya hidup kita nggak tahu gitu kan, maksudnya kayak mungkin hidup kita bisa panjang, mungkin hidup kita bisa singkat, yang pasti kita harus live our life to the fullest gitu kan. Kita harus benar-benar mempunyai kehidupan yang membuat kita bangga, membuat kita senang gitu kan. Dan kayak kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita di kemudian hari gitu. Kita bahkan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi buat sama kita di 1 jam kemudian gitu misalkan. Kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya aku merasa kayak nggak ada yang tahu waktu kita di dunia ini gitu kan. Jadi selalu lakuin apa yang kamu suka dan sukai apa yang kamu lakukan gitu. Karena aku percaya kalau misalkan kita lakuin sesuatu yang kita suka dan kita suka sama sesuatu itu gitu ya, kalaupun pada saat itu tiba-tiba kita misalkan dipanggil Tuhan gitu ya, kita kan nggak tahu waktu kita gitu, tapi kita dipanggil Tuhan gitu ya, aku rasa kayak setidaknya kita merasa kalau nggak apa-apa walaupun gue belum siap, tapi setidaknya hidup gue udah pernah kayak gini gitu, setidaknya gue udah pernah mencapai apa yang gue pengenin gitu, setidaknya aku pernah kesana atau dan kesini dan lain sebagainya gitu. Makanya buat aku penting banget untuk selalu ngelakuin apa yang kamu suka dan sukai gitu, apa yang kamu lakukan gitu kan. Karena ya yang namanya hal-hal yang kamu lakuin di hidup itu kan banyak ya konteksnya, misalkan dari pekerjaan atau dari pendidikan atau mungkin dalam hubungan juga gitu. Jadi konteksnya tuh banyak banget gitu. Karena kayak misalkan aja pekerjaan, kita juga harus bisa milih pekerjaan yang emang sesuai sama passion kita, apa yang kita sukai gitu kan. Terus habis dari pendidikan juga misalkan jurusan kuliah, kita juga harus bisa milih jurusan kuliah yang emang passion kita. Terus dalam hubungan juga kayak bisa tahu lah mana sih orang yang tepat buat kita dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kita kontribusi di hubungan itu gitu. Jadi ya itu pokoknya nomor pertama itu ya do what you love and love what you do, itu paling utama. Terus aku mau tambahin sedikit ya, ini tuh berhubungan sama yang Michelle sebutin tadi, do what you love and love what you do. Ini aku ambil dari salah satu ayat di Alkitab. Jadi dia bunyinya tuh, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pasti kalian atau Michelle juga sering banget ya, pasti ini tuh menjadi ayat udah menjadi ayat sejuta umat gitu ya. Karena dengan kita berpikir seperti itu, kan kita menganggap nih, apa yang gue lakuin ini untuk Tuhan ya, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya tuh bagus kan. Jadi ya ibarat kata kan misalnya belajar, kita mau dapet nilai bagus nih, terus kita berpikir kalau misalnya gue dapet nilai bagus nih, bisa menyenangkan hati Tuhan, terus bisa menyenangkan orang tua juga, terus bisa menyenangkan diri sendiri juga. Jadinya tuh ya kita belajar lebih giat, lebih rajin lagi. Jadinya kita mungkin bisa kerasa lebih enjoy sih ya, karena ya masa kerja buat Tuhan terpaksa sih kan nggak mungkin kan. Jadi ya itu sih guys, tambahan dari aku sedikit aja sih. Oke, Shell, boleh lanjutin? Ya pokoknya intinya yang perlu dicatat adalah aku tadi ngomong ya, do what you love and love what you do, tapi tetap aja harus hal yang positif ya guys. Iya, benar. Jangan hal yang negatif juga, intinya harus hal yang positif, terus juga nggak merugikan orang lain dan diri sendiri gitu ya. Jadi
Ya intinya lakukan apapun yang mau kalian lakukan selama itu nggak merugikan orang lain atau diri sendiri, dan itu adalah hal yang positif gitu. Yes, betul. Nah, yang kedua itu juga sering aku bahas atau aku omongin di ASKR gitu ya, di podcast itu adalah yin yang gitu. Itu sering banget sih. Ini tuh melekat banget ya menjadi ciri khas orang Michelle. Iya, makanya yin yang ini ya singkatnya adalah di setiap kebaikan ada keburukan, setiap keburukan ada kebaikan gitu, dan kita dituntut untuk melihat segala sesuatu itu dari dua sisi gitu, dari dua POV gitu kan, dari dua point of view gitu. Jadi percayalah kalau misalkan nggak ada orang yang sepenuhnya jahat dan nggak ada orang yang sepenuhnya baik gitu. Jadi di setiap pribadi kita tuh pasti ada dua hal itu gitu, ada kebaikan, ada keburukan. Tinggal kapannya aja gitu kita menunjukkan kebaikan dan keburukan itu gitu. Tinggal tinggal si kebaikan sama keburukan itu main perannya aja gitu loh, di waktunya tuh kapan gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak tuh orang pokoknya jahat banget, pokoknya udah nggak ada banget yang baik dari orang ini dan lain sebagainya gitu. Karena kayak tadi aku bilang gitu, orang itu pasti ada kebaikan, ada keburukannya gitu. Dan kita juga harus bisa ngelihat dari dua sisi gitu. Mungkin kita kan. Dan mungkin kita berdiri di sisi ini, misalkan kita ngelihat ini hal yang benar gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi seberang gitu misalkan, itu juga bisa jadi hal yang benar gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngejudge gitu ya kalau misalnya kita belum tahu gitu loh faktanya kayak gimana, kenyataannya kayak gimana gitu. Karena yang menurut kita salah belum tentu itu beneran salah, dan yang menurut kita benar belum tentu itu benar juga gitu. Jadi ya intinya nggak bisa kita menyatakan sesuatu dari satu perspektif aja gitu lah, harus nggak bisa mengambil kesimpulan sendiri lah, harus berdasarkan pendapat orang lain juga gitu. Iya, benar banget. Oke, terus yang ketiga itu adalah trust and appreciate yourself gitu ya. Menurut aku ini penting banget karena ini aku bener-bener ngerefleksiin banget, dan ini aku baru sebenarnya ini pelajaran hidupku yang emang udah lama sih aku tahu gitu. Cuma tadi malam tuh bener-bener kayak aku tiba-tiba keinget lagi gitu sama hal ini gitu, tentang percaya dan menghargai diri sendiri gitu. Karena seumur hidup aku gitu ya, selama sekarang kan 18, berarti ya bisa dibilang sama 16 tahun itu aku nggak percaya sama diri aku sendiri, aku nggak pernah menghargai diri aku sendiri gitu. Mungkin menghargai tapi kayak ya porsinya tuh dikit banget lah gitu ya, kekurangan banget gitu kan. Dan aku baru bisa mempercaya sama menghargai diri aku itu sekitar tahun 2020-an gitu. Jadi makanya kayak aku tuh ngerasa 2020 tuh walaupun emang tahunnya berubah dan aku juga berubah gitu ya, kayak 2020 awal pandemi banget gitu kan, dan itu kayak semua orang benci banget sama 2020, tapi kalau aku malah sayang banget sama 2020 karena bener-bener itu tahun perubahan aku gitu, a year of change-nya aku gitu kan. Jadi ya trust and appreciate yourself itu maksudnya kalau di aku itu adalah kayak dari kecil sampai umur 16 tahun mungkin ya aku kayak nggak percaya gitu loh sama diri aku sendiri. Aku lebih memilih untuk ngikutin omongan orang lain gitu, dan aku kayak padahal mungkin omongan orang lain ini belum tentu benar gitu kan, dan belum tentu untuk membangkitkan aku gitu, tapi aku tetap aja ngikutin orang lain padahal mungkin aku sendiri tuh yang paling tahu diri aku gitu kan. Jadi harusnya aku mengutamakan diri aku gitu, bukan orang lain. Tapi aku nggak pernah mau untuk percaya sama diri aku sendiri karena aku juga nggak tahu sih, aku lupa. Tapi aku mikirnya kayak udahlah, diri gue nggak bisa dipercaya. Dan aku sangat merasa bersalah banget sama Michelle dulu. Kayak aku pernah mikir kayak gitu ya. Jadi kayak ya ampun. Terus juga appreciate yourself ini parah banget karena aku dari dulu nggak pernah menghargai diri aku gitu ya, kayak
ngerasa kayak diri aku tuh kurang banget itu. Mungkin kalau kalian denger podcast kita gitu ya, ngerasa kayak oh Michelle nih orangnya positive vibes banget gitu ya, punya banyak moto hidup. Iya, dia aduh, dia pokoknya ibarat kata dia tuh udah kayak guru meditasi loh guys. Kan guru meditasi tuh biasanya tuh pembawaannya tuh kalem, adem ayem, habis itu energi-energi yang dikeluarkan tuh positif semua kan. Nah, Michelle tuh bener-bener kayak guru meditasi gitu. Iya, pasti kalian mikirnya kayak oh ini Michelle positive vibes banget gitu ya, kayak bisa menghargai dirinya sendiri dan lain sebagainya. Padahal pada kenyataannya dulu aku nggak bisa gitu menghargai diri aku sendiri gitu, karena bisa dibilang malah aku tuh kayak dulu benci banget sama diri aku sendiri gitu, kayak dalam semua hal gitu ya, kayak dari fisik dan dari mentally juga gitu ya, kayak aku ngerasa kenapa sih aku harus terlahir kayak gini, kenapa aku nggak bisa terlahir kayak si ini gitu kan. Dan ya selama kurang lebih 16 tahun aku berpikiran kayak gitu sama diri aku sendiri. Dan kayak apa ya, kayak misalkan nih ada hal yang emang harusnya itu bisa gitu buat aku apresiasi gitu, misalnya kayak lagi ada ulangan gitu ya, terus aku dapat nilai 95 gitu misalkan, itu emang bukan nilai sempurna 100 tapi kan itu udah bagus gitu ya, udah bagus banget gitu. Dan udah aku bagus banget. Iya, dan aku masih nggak bisa gitu mengapresiasi itu. Jadi kayak ya Allah Syah, lu gak usah senang, masa segitu doang lu senang, kayak lihat tuh si itu aja bisa dapet segini, si itu aja bisa dapet segini gitu kan. Ini tuh kita flashback ke pas SMA ya, dulu pas aku sama Michelle sekelas itu mulai dari kelas 11, terus dulu tuh kelas matematika yang setelah ulangan, yang ulangannya dibagiin itu cuman yang nilai-nilainya tuh lolos doang. Nah, aku sama Michelle tuh puji Tuhannya selalu lolos gitu kan. Dan dari satu kelas tuh berapa anak sih? 24 ya, Sheila nggak sih dulu kelas 11? Ya, kayaknya 24 deh. Iya, pokoknya dari 24 anak itu yang lolos tuh nggak nyampe 10 anak. Jadi tuh harusnya itu udah hebat banget kan, guys. Iya, Michelle tuh sekeren itu. Apalagi tuh matematika, guys. Matematika. Ya, matematika nggak mudah ya. Iya, harusnya tuh Michelle bisa mengapresiasi dirinya karena memang sehebat itu dia. Ya, aku rasa kayak ya pokoknya pada waktu itu nggak bisa banget ya aku ngapresiasi. Mungkin belum bisa ya, belum. Iya, waktu itu belum. Ya waktu itu belum gitu ya, kayak bener-bener rasa kayak apa ya, pokoknya aku ngerasa diriku tuh kurang banget. Ada hal yang harusnya bisa aku apresiasi tapi malah kayak aku selalu ngebandingin gitu sama orang lain tuh, lihat dia aja masih kayak gini, kayak lu belum ada apa-apanya gitu kan. Dan ya intinya susah banget deh untuk mengapresiasi diri sendiri, walaupun aku ngerasanya sih dulu ya aku nggak kelihatannya aku bukan orang yang kayak gitu ya, tapi ya sebenarnya mungkin lebih parah daripada orang lain sih gitu ya, kayak kita bisa ngeliat gitu ada orang lain yang kayak dia tuh terlalu keras gitu ya sama dirinya sendiri, nggak bisa mengapresiasi, dan mungkin aku lebih keras dari orang itu tapi aku nggak pernah nunjukin gitu, jadi orang lain merasa kayak oh Michelle nih positive vibes banget dan lain sebagainya. Dan ini aku ngomong bukan karena kegeeran aku kayak gitu ya guys, tapi memang ada orang juga yang pernah ngomong. Saya juga merasakan itu ya. Karena aku bisa bilang Michelle tuh kayak guru meditasi karena dia selalu menyalurkan energi-energi positif gitu. Ya, aku soalnya juga pernah dibilang sama temanku waktu SMP dan SMA kayak, iya pokoknya sama Michelle tuh positive vibes banget dan lain sebagainya gitu kan. Dan aku senang sih dibilang kayak gitu, aja aku dilihat kayak orang yang bisa membantu gitu kan. Nah, mulai dari tahun 2020 itu aku mulai banyak refleksi diri sih, mulai kayak ngerasa mulai kelihatan gitu kayak iya ya ternyata gue sekeras itu ya sama diri gue sendiri gitu, sampai hal-hal kayak gitu aja gue nggak bisa apresiasi sendiri aja nggak bisa gitu. Akhirnya ya mulai pelan-pelan dari 2020 itu aku mulai belajar untuk berubah gitu ya, menjadi seorang yang lebih baik itu, sampai akhirnya sekarang udah intinya sekarang udah aku ini sih bener-bener mengapresiasi diri sendiri banget gitu, kayak
misalnya nih kayak hal kecil aja gitu ya, aku aktif di kelas gitu misalkan, kayak ngejawab pertanyaan si dosen, terus abis itu ngasih pendapat dan sebagainya, itu aku udah mengapresiasi gitu, aku ngerasa aku udah seneng banget kayak akhirnya gitu kan, kayak dulu masih malu-malu, sekarang udah bisa ngomong-ngomong gitu, dan itu aku udah mengapresiasi banget gitu. Jadi apa ya, Michelle yang dulu sama Michelle yang sekarang itu berubah banget sih guys. Asik, jadi new Michelle. Ya jadi pokoknya sekarang aku udah benar-benar bisa percaya sama diri aku sendiri dan udah bisa mengapresiasi diri aku sendiri. Jadi bahkan hal kecil pun yang mungkin menurut orang kayak oh gitu doang mah biasa gitu, tapi buat aku itu aku jadiin apresiasi juga gitu, karena aku ngerasa kayak I owe it to myself gitu ya, kayak bertahun-tahun itu aku udah keras banget sama diri aku sendiri. Sekarang waktunya aku untuk apresiasi diri aku bahkan di hal yang terkecil pun gitu. Asik. Ada ya ampun, aku sedih sih kalau ngomong gini karena kayak aku ngerasa kayak ya soalnya sekeras itu gitu loh aku dulu sama diri aku sendiri. Jadi kayak wah nggak tahu sih kayak mungkin dulu Michelle tuh dari mungkin tuh dulu Michelle dia sudah menerapkan prinsip kalau misalnya kita nggak keras sama diri kita sendiri, dunia akan keras sama kita. Makanya kita keras sama diri sendiri supaya dunia nggak keras sama dia. Kalaupun dunia keras sama dia udah terbiasa gitu, udah mental baja gitu. Padahal kadang kita lupa gitu ya, kalau kita terlalu keras sama diri kita sendiri, akhirnya kita jadi nggak bisa ngerasain gitu loh. Maksudnya kayak jadi kebal gitu kan, kayak misalkan kita sakit, dikasih antibiotik terus, akhirnya ya udah kebal gitu virusnya. Jadi kayak ya makanya itu dia, kita nggak boleh terlalu keras guys sama diri kita sendiri gitu loh. Kayak mungkin untuk kita kadang boleh nge-push diri kita untuk supaya apa ya, biar lebih baik lagi, tapi ya jangan terlalu keras lah gitu intinya. Apa ya, perbolehkan diri kalian untuk bernafas gitu ya, untuk senang-senang gitu. Jadi porsinya tuh harus pas lah gitu, harus imbang gitu. Ya betul. Oke. Terus selanjutnya itu adalah jangan pernah bergantung sama orang lain. Ini aku lebih ke kebahagiaan sih. Tadi ada lumayan sama juga ya kayak Saina tadi diomong gitu, kayak ini juga aku ngerasa ini juga udah pernah aku ceritain sih sebenarnya di episode sebelumnya gitu ya, kayak ya ini pelajaran aku dapat dari mantanku dulu gitu. Jadi makasih ya kepada mantan. Ternyata mantan ada gunanya juga ya. Ya ini pelajaran berharga loh dari si mantan gitu ya. Jadi terima kasih atas pelajarannya gitu ya. Karena dia ngomong kayak gitu, aku jadi paham dan aku jadi teringat kembali kalau emang iya gitu, kalau kita kebahagiaan kita bergantung sama orang lain itu emang nggak baik gitu ya. Karena ya kayak tadi Saira bilang gitu, orang tuh bisa aja tiba-tiba pergi dan kita nggak tahu gitu kan kapan orang ini pergi dan kenapa gitu. Jadi kalau kita udah terlanjur bergantung sama orang lain itu ya kita bisa aja lost gitu kan, kita bisa aja jadi tersesat gitu, kayak kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu harus pulang ke siapa gitu, karena orang itu mungkin dulu rumah kita gitu kan, tapi ya karena udah bukan rumah kita lagi, kita jadi bingung gitu, aduh kita harus kemana gitu kan. Jadi that's why jangan pernah bergantung sama orang lain gitu ya, kebahagiaan kalian, tapi ciptain kebahagiaan kalian itu ya dari diri kalian sendiri gitu. Betul. Jadi kayak gitu ya, kalian bisa atur kan kebahagiaan itu, dan nggak mungkin diri kalian itu meninggalkan kalian gitu kan. Jadi jadi ya intinya adalah jangan bergantung sama orang lain, tapi tetap jangan bergantung bukan berarti kita nggak butuh interaksi sama orang luar gitu ya. Kita tetap butuh orang lain untuk ngebantuin kita, tapi ya jangan bergantung sepenuhnya gitu. Yang megang kontrol, yang megang kendali harus tetap kita gitu. Iya. Terus yang terakhir itu adalah you'll never know if you never try. Ini bener banget. Ini kayak ya baru-baru ini mungkin ya awal-awal tahun ini kali ya, kayak aku baru belajar ini bener-bener sadar gitu, kayak kita nggak bakalan pernah tahu kalau kita tuh nggak coba gitu. Dan ini hal yang terkecil pun juga, kayak misalkan ada makanan gitu ya, makanan yang baru yang nge-trend gitu kan, kayak emang ini rasanya enak apa gitu ya, kita nggak bakalan pernah tahu gitu kalau kita nggak coba. Jadi ya kalau orang bilang nggak enak tapi kita belum coba, ya kan belum tentu nggak enak ya kan, selera beda-beda. Siapa tahu pas kita makan enak banget, kita nyesel lagi nggak pernah nyobain tuh makanan. Iya bener banget. Jadi
Jadi ya guys, pokoknya ini dalam semua hal, dalam semua konteks. Kalau misalkan kalian mempunyai kesempatan untuk coba, jangan ragu-ragu, jangan iya, jangan pikir 2 kali, langsung coba gitu, karena modal nekat aja. Iya, karena kalaupun setelah kalian coba itu nggak menguntungkan untuk kalian atau itu nggak enak atau apapun, tapi setidaknya ada pengalaman yang bisa kalian jadiin pelajaran gitu loh. Jadi dari situ kalian tahu, oh aku harus pilih ini aja nanti, atau oh aku nggak boleh kesini lagi atau gimana gitu. Jadi apa ya? Kata orang ini lebih baik nyesel karena kalau misalnya lagi beli barang nih ya, katanya lebih baik nyesel karena beli daripada nyesel nggak beli. Iya, itu bener banget. Itu bener banget karena aku ya kalau misalkan konteksnya kita lagi belanja gitu ya, aku juga ini sih kayak ada baju bagus nih gitu kan, wah diskon gitu, habis itu kayak ntar aja deh, minggu depan aja coba, tiba-tiba minggu depan udah habis gitu. Iya, terus kayak nyesel gitu, tahu gitu waktu itu beli aja gitu. Jadi ya dalam hal itu aja kita juga udah kelihatan gitu kan, kayak kalau kita nggak langsung aksi gitu ya pada saat itu juga, ya udah kita bakalan nyesel gitu. Jadi ya intinya adalah coba aja dulu, kita nggak pernah tahu hasilnya bakalan kayak gimana, outcome-nya bakalan kayak gimana, tapi setelah kita coba akhirnya kita tahu gitu kan, oh berarti aku harus kayak gini, aku ntar nggak boleh kayak gini gitu. Jadi ya pokoknya kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba gitu ya, jangan takut, jangan mikir 2 kali, langsung aja coba gitu ya. Modal nekat aja gitu. Ya sebenarnya itu aja sih dari aku, tapi ya aku ada satu lagi sebenarnya nih. Ini tuh lebih kayak apa ya, pelajaran hidup yang menurut aku bisa aku rekomendasiin juga ke kalian semua, ke pendengar-pendengar kita, dan mungkin ke Sayana juga gitu ya. Kayak ini sebenarnya hal yang sepele banget, yang simple banget, tapi aku ngerasa perubahan itu besar, yaitu adalah kontrol emosi. Itu bener-bener simple banget gitu kan, kayak kayak ada orang marah kayak udah gitu, kontrol emosi lu gitu kan. Itu kan hal yang simple banget gitu ya, tapi menurut aku itu signifikan banget gitu perubahan di diri aku gini. Jadi kenapa aku bisa ngomong kayak gini, aku tuh dari dulu sering banget gitu ya, kayak berantem sama mamaku, maksudnya kayak beda pendapat gitu kan, teriakan kayak enggak gini dan lain sebagainya gitu. Nah terus aku lupa sih kenapa aku jadi menerapkan ini, cuman aku ingat banget di tahun 2020 itu aku tiba-tiba kayak rasa oke, berarti nanti kalau misalkan mamaku rame gitu ya, aku harus bisa jadi yang diem gitu, aku yang diem aja, aku yang dengerin aja gitu. Dan aku menerapkan itu gitu pada suatu hari gitu ya, aku menerapkan itu gitu. Dan tiba-tiba mamaku jadi ikutan diem juga, dan itu nggak berkepanjangan gitu masalahnya. Nah dari situ aku rasa kayak oh iya juga kali ya, terus aku ada lagi nih besok-besoknya gitu kan, aku coba lagi kayak gitu. Itu berhasil gitu, kayak jadinya nggak berkepanjangan masalahnya. Terus aku kayak dari situ aku belajar kayak berarti aku harus bisa kontrol emosi gitu, karena yang namanya api dikasih api ya makin gede gitu kan apinya gitu. Jadi ya udah, kalian tuh kalau misalkan lagi emosi terus ada orang yang lagi marah-marah, lagi ngomel-ngomel gitu, emang kepancing gitu ya buat ngomel balik gitu ya, buat rasanya tuh ini orang apa sih berisik banget, pengen gitu ya kita ngomel juga. Tapi coba mulai sekarang ya guys, mulai kalian dari denger podcast ini gitu ya, episode ini, coba kalian kalau ada orang yang marah gitu sama kalian, lagi baku hantam gitu ya, lagi ribut gitu ya, coba kalian diem dulu gitu, kalian dengerin orang ini ngomong. Kalem. Iya benar, kalian jadi orang yang kalem aja dulu, kalian dengerin, pasti orang itu bakal berhenti sendiri kok, karena orang itu juga mikir gitu ya, gue ngapain teriak-teriak, ngapain gue ngomel-ngomel gitu ya. Jadi kayak dari situ kalian juga jadi ngerasa oke, berarti gue udah bisa sabar nih, gue udah bisa kontrol emosi gue gitu. Dan dari situ tapi juga jangan setelah kalian diem terus kalian yang rame gitu ya, sama aja gitu. Tapi setelah itu kalau kalian mau nanggepinnya juga kalem gitu loh, jangan teriak-teriak juga gitu. Jadi pokoknya intinya dikontrol banget deh emosi kalian itu, dan itu menurut aku bener-bener ngefek banget ya, bener-bener bekerja banget. Jadi silahkan dicoba gitu ya kalau kalian mau gitu. Jadi ya itu lebih kayak
saran dari aku sih. Saran yang bisa langsung diterapkan ya guys. Harus ini kalau mau menyelesaikan sesuatu tuh harus dengan kepala dingin, karena kalau misalnya kalian menyelesaikan sesuatu dengan marah-marah, nanti tuh keputusan yang diambil tuh kemungkinan besar tuh salah. Karena yang namanya orang emosi kan pasti nggak pikir panjang ya kan. Apalagi kalau keras ketemu keras ya makin keras gitu, harus keras. Kalau satu orang nih keras, yang satunya harus lembek gitu. Tapi satunya ikutan jadi lembek. Iya, jadi intinya adalah ya kalau ada orang yang marah itu lagi emosi dan lain sebagainya, kalian juga jangan ikutan emosi gitu, tapi kalian harus bisa sabar. Dan aku tahu gitu ya, itu susah banget. Sulit ya untuk banget, guys. Iya, untuk ada orang marah-marah depan kita terus kita nggak ikutan teriak-teriak juga, itu susah banget sih. Aku paham ya, tapi lama kelamaan pasti kalian terbiasa kok. Jadi aku juga awalnya ya nggak terbiasa gitu, tapi lama kelamaan makin kesini aku langsung kayak udah keklik gitu, kalau misalkan ada orang yang kayak gini aku langsung diem gitu. Dan itu sampai sekarang udah otomatis aja gitu loh. Jadi nggak perlu aku berusaha untuk kayak oke, Michelle sabar enggak, tapi udah kayak ya udah otomatis gitu. Aku nggak perlu bilang ke diri aku untuk oke, Michelle sabar gitu, enggak. Jadi kayak langsung aja gitu. Dan itu menurut aku bener-bener ini sih berguna banget gitu ya. Dan ya boleh dicoba lah ya. Sangat disarankan ya. Sangat disarankan sih. Oke, kayaknya segitu aja kali ya buat pembahasan kita tentang life lessons gitu ya. Karena ya kalau kita spill semua kan kebanyakan banget gitu ya. Nggak selesai ntar sampai 7 hari 7 malam. Iya, jadi segitu aja sih dari aku dan Saina gitu ya. Dan aku yakin buat pendengar-pendengar kita ya pasti punya pelajaran hidupnya masing-masing gitu ya. Punya hal yang menjadikan hidup kalian tuh berubah gitu. Jadi kayak ya mungkin life lessons ini bisa sama gitu, kayak punya aku atau kayak punya Saina atau kayak punya kita berdua, bisa juga beda. Dan it's totally fine, karena yang namanya hidup orang itu beda-beda gitu kan. Dan hidup itu kan kita sendiri masing-masing yang jalanin gitu ya. Jadi cari pengalaman sebanyak mungkin. Jadi pengalaman itu bisa kalian jadiin pelajaran gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru guys, karena hal-hal baru itu yang nantinya bakalan jadi pengalaman dan itu bakalan jadi pelajaran buat kalian. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Yes, bener banget. Oke, kita juga nggak bosan-bosannya buat ingetin ke kalian gitu ya, kalau misalkan kalian punya cerita, pengalaman gitu ya, atau mungkin mau request topik gitu ya, boleh banget nih di kontak aja kita gitu ya di sosial media kita gitu, karena kan iya banyak banget ya sosial media kita. Ada Spotify, itu sangat mudah dihubungi ya guys. Iya, sangat mudah dihubungi gitu, karena Spotify ada, YouTube ada, Instagram ada, email juga ada gitu. Jadi boleh nih buat Saina, tolong dong kasih tahu ke pendengar-pendengar kita sosial media gitu ada apa aja sih. Oke, jadi tuh ya, kita sangat memberi kemudahan kepada kalian semua untuk menghubungi kita ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menyampaikan sesuatu gitu, entah saran, kritik, pertanyaan, atau kayak yang Michelle udah bilang tadi soal topik ya kan, langsung aja bisa menghubungi kita lewat email pribadi kita. Jadi tuh ASKR tuh punya email pribadi ya guys, namanya adalah kataremaja@gmail.com. Nah, untuk YouTube-nya ASKR, terus untuk Instagram-nya dan untuk Spotify namanya itu Kata Remaja. Jadi semuanya tuh namanya sama supaya kalian tuh ingetnya tuh gampang, nggak mesti aduh apa sih namanya, aduh gue lupa deh. Nggak perlu susah-susah, inget aja Kata Remaja. Dah itu udah deh langsung ketemu IG-nya, YouTube-nya, Spotify-nya, terus email juga tinggal tambahin @gmail.com gitu guys. Mudah banget kan? Iya, dan pokoknya biar kalian gampang gitu ya untuk menjangkau kita gitu. Jadi nggak perlu susah gitu. Nah terus juga nih mungkin buat pendengar lama kita udah hafal gitu ya, ASKR tuh uploadnya kapan aja gitu. Cuman ya makin lama gitu ya, aku rasa makin banyak gitu ya pendengar baru kita gitu.
satu hari tuh nambah 500 orang nih kayaknya. Waduh, iya kan. Jadi kayak apa ya? Menurut aku makin banyak yang denger gitu ya, semakin kayaknya makin mendunia gitu ya. Iya. Tinggal tunggu aja kita diundang ke talk show di Amerika gitu nanti ya. Jadi mungkin buat pendengar baru kita gitu ya, mungkin kalian juga perlu mengingat gitu kapan sih ASKR upload. Jadi buat Saira boleh nih minta tolong dikasih tahu ke pendengar baru kita kapan sih ASKR tuh upload gitu. Jadi buat kalian para pendengar baru kita ya, semoga kalian setia ya untuk mendengarkan podcast kita. Pasti dong. Kita tuh upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita upload jam 6 sore, dan di hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Jadi kalian langsung catat aja, kalian inget-inget, pasang alarm ya, supaya tiap kita upload kalian langsung dengerin. Karena rugi banget kalau misalnya kalian ketinggalan podcast kita. Iya, banget sih. Jadi ya pokoknya dicatat ya guys, dibikin reminder gitu ya, biar gak ketinggalan gitu. Karena kayak tadi pokoknya rugi banget deh kalau ketinggalan gitu ya. Di bandar. Oke deh, jadi terima kasih nih buat kalian semua yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat saya yang jadi teman host aku hari ini. Dan segitu aja buat episode hari ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.